Datang ke pertemuan itu, diskusi. Dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib. Kiai Ahmad Dahlan itu Habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya Habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Salah satu pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat, yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini memberikan persaksian yang diduga palsu, teman-teman. Beliau berucap di depan umum di salah satu kajian beliau dengan menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang Habib. Seorang Habib katanya. Dan tidak berhenti di situ, teman-teman. Ada beberapa pernyataan juga yang diduga palsu dari Adi Hidayat ini yang membuat saya itu miris. Dikit-dikit memuji Habib Umar, dikit-dikit memuji Habib Fulan, dikit-dikit mengagungkan Yaman, dikit-dikit Yaman, Tarim, Yaman, Tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru-baru ini ada video Harif Pras yang mungkin dapat 1 minggu yang lalu. Di video tersebut menghujat Ustadz Adi Hidayat, yang mana pada waktu itu Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Beliau menjelaskan bahwasannya nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bernasab sampai kepada Sayyidina Ali, pada Sayyidah Fatimah. Dalam artian masih termasuk zuriyah Rasulullah, termasuk Sayyid. Namun ternyata Harif Pras mengatakan bahwasannya di situ apa yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat itu adalah ucapan yang dusta, karena Ustadz Adi Hidayat tidak memiliki fakta menjelaskan nasabnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya juga termasuk heran kepada Harif Pras, sedikit-sedikit menghujat ulama, sedikit-sedikit menghujat Ustadz Adi Hidayat, dikit-dikit menghujat Gus Baha, dikit-dikit menghujat para solihin, para ulama. Ini saya bingung kepada Harif Pras, memang ada masalah apa sebenarnya dengan ulama? Memang punya masalah apa dengan para habaib, dengan para dzurriyyah Rasulullah? Apa dia tidak mengakui kepada dzurriyyah Rasulullah? Yang mana memang ada penjelasan terkait masalah nasab-nasab seorang ulama yang memang di situ sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke pertemuan itu, diskusi. Dan beliau tuh tidak banyak orang tahu, itu kalangan habaib. Kiai Ahmad Dahlan itu Habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya Habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini memberikan persaksian yang diduga palsu, teman-teman. Beliau berucap di depan umum di salah satu kajian beliau dengan menyatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang Habib. Seorang Habib katanya. Dan tidak berhenti di situ, teman-teman. Ada beberapa pernyataan juga yang diduga palsu dari Adi Hidayat ini yang membuat saya itu miris. Dikit-dikit memuji Habib Umar, dikit-dikit memuji Habib Fulan, dikit-dikit mengagungkan Yaman, dikit-dikit Yaman, Tarim, Yaman, Tarim. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harif Pras sedikit-sedikit menghujat para ulama, menghujat orang-orang yang di situ dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dia tidak takut terkait ancaman-ancaman yang sudah diterangkan di dalam kitab-kitab ulama salaf, bahwasanya tidak boleh menghujat atau yang mana tidak boleh menghujat atau mencaci maki para ulama, menyesat-nyesatkan para ulama, tidak boleh mencaci maki orang-orang yang hafal Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwasanya Ustadz Adi Hidayat adalah orang yang memang hafal Al-Quran, bahkan dijuluki manusia Al-Quran. Gus Baha juga dijuluki seperti itu. Gus Baha juga penghafal Al-Quran. Lantas apa tujuan Harif Pras menghujat mereka? Padahal mereka sudah jelas-jelas orang yang hafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran, orang yang memahami apa isinya Al-Quran. Di dalam kitab Minahus Saniyah diterangkan, karangannya Syekh Wahab Asy-Sya'rani, bahwasanya kita tidak diperbolehkan menghujat para ulama, kita tidak diperbolehkan menghujat para walinya Allah, kita tidak boleh menghujat para solihin, karena ada ancaman yang sangat serius. Saya bacakan di dalam kitab Minahus Saniyah karangannya Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Beliau mengatakan kaful qalbi, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, kaful qalbi amma yakhtaru fihi min su'id dhanni bin nasi. Kita harus menahan hati kita untuk berburuk sangka kepada semua manusia.
Fa innahu minas samumi al-qatilah, karena sesungguhnya buruk sangka itu termasuk racun yang mematikan. Wala yus'iru bihi ahadun, dan jarang sekali orang yang merasakan itu. La siyama su'udzanni bil auliya'i wal ulama'i wa hamalatil Qur'an, apalagi berburuk sangka kepada para kekasihnya Allah, para walinya Allah, berburuk sangka kepada para ulama, berburuk sangka kepada para penghafal Al-Qur'an. Di situ memang dijelaskan bahwasanya kita tidak diperbolehkan berburuk sangka kepada semua manusia, meskipun itu bukan ulama, apalagi kepada para ulama, apalagi kepada para walinya Allah, apalagi kepada para solihin, itu jelas tidak diperbolehkan, karena orang-orang tersebut adalah penerus para nabi, penerus dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis juga dijelaskan di dalam kitab Badrul Majhud fi Halli Sunani Abi Dawud, karangannya Syekh Khalil Ahmad. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min ijlalillahi ikraman disyaibatil muslimi. Sesungguhnya termasuk dari pengagungannya Allah yaitu memuliakan orang tua yang muslim. Wa hamilil Qur'an, dan para penghafal Al-Qur'an. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwasanya kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, kemudian orang atau para penghafal Al-Qur'an. Hadis yang menjelaskan, Rasulullah yang menjelaskan. Sekarang Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, atau guru-guru yang lain, Habib Umar bin Hafid, yang mana beliau-beliau semua adalah orang atau para penghafal Al-Quran. Lantas untuk apa Heriptas menghujat mereka? Jangan sekali-kali menghujat para ulama, jangan sekali-kali menghujat para solihin, karena itu termasuk larangan dan ada ancaman yang sangat besar. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Allah sendiri yang berfirman. Oleh karenanya jangan sampai mudah-mudah menghujat para ulama, jangan sampai mudah menghujat para solihin, karena itu adalah penerus dakwah sebagai khalifah di bumi ini untuk menyampaikan hukum-hukum Allah yang hak, dan juga sebagai pewaris para nabi di dalam meneruskan syariat-syariat Islam. Salam akal sehat, salam gerakan anti wahabi. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.